Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yuliasi dari kelas A Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Perangkat Lunak atau Software. Adapun yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagian A, pengertian perangkat lunak, bagian B, jenis-jenis perangkat lunak, dan bagian C, bahasa pemrograman. Bagian A, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer, menurut Scott. Di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sintaks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Beberapa program yang ditunjukkan kepada pelaksanaan tugas khusus atau yang memanipulasikan serangkaian data disebut program aplikasi. Bagian B, jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut dengan perangkat lunak atau software. Ada dua jenis perangkat lunak, yaitu program sistem dan program aplikasi. 1. Program sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Menurut Joe Gento, perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sistem operasi, kedua, program utility, dan ketiga, program bertujuan khusus. Bagian A, sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. Tugas dari OS adalah mengelola perangkat keras secara hati-hati dalam rangka mencapai hasil sebaik mungkin. Tugas tersebut dikerjakan oleh sumber-sumber pengontrolan dan pengkoordinasian OS seperti CPU, unit-unit pengolahan data lainnya, baik penyimpanan memori utama maupun kedua, dan semua alat masukan atau keluaran. Beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem operasi diantaranya 1. Multitasking. Multitasking memungkinkan beberapa program sekaligus untuk diproses pada saat bersamaan di sebuah komputer dengan pemakai tunggal. Yang kedua, multiprogramming memungkinkan beberapa program menggunakan sumber-sumber daya komputer pada saat bersamaan atau bergantian. Dan yang ketiga, time sharing memungkinkan beberapa pemakai komputer menggunakan CPU bersamaan dan CPU akan memberikan waktunya bergantian kepada setiap pemakai untuk memproses programnya. Dan yang terakhir, multiprocessing memungkinkan beberapa CPU bekerja bersama-sama secara paralel dalam satu sistem komputer. Selanjutnya, bagian B, program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan. File data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Prosedur umum untuk mengembangkan dan mengoperasikan program adalah sebagai berikut. Yang pertama, program ditulis oleh personil departemen sistem atau pengguna atau yang dibeli dari organisasi di luar. B. Program dijalankan di dalam komputer untuk menemukan adanya galat dan kemudian galat dikoreksi. Ini dikenal sebagai program debugging.
C. Program adalah input bagi komputer yang melakukan pemrosesan data. D. Data yang akan diolah oleh program yang dapat berupa input dari sistem komputer baik bersama-sama dengan program atau data bersangkutan merupakan bagian dari file internal yang kemudian akan diambil guna diproses lebih jauh. Dan yang terakhir, apabila baik data maupun program telah tersedia, maka program akan diolah oleh CPU yang akan membaca dan menafsirkan perintah. Selanjutnya, fungsi perangkat lunak. Yang pertama, mengidentifikasikan program. Yang kedua, menyiapkan alokasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya, bagian C, bahasa pemrograman. Program komputer ditulis dengan bahasa yang biasa disebut sebagai bahasa pemrograman komputer atau perangkat lunak bahasa. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai penterjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Tujuan dari bahasa pemrograman adalah untuk memungkinkan para pemrogram untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi masalah pengolahan data secara terstruktur dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat pemecahan tersebut kepada sistem komputer. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya yaitu yang pertama bahasa mesin. Bahasa mesin dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer, yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian, yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Yang kedua, bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik. Yang ketiga, bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrogram harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Selanjutnya, bagian 4, bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real-time antara pengguna dengan komputer. Bagian 5, bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Yang keenam, bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-prosedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Yang ketujuh, bahasa-bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimaksudkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus, di samping juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya.